Halo semuanya, dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja. Kembali lagi bersama saya, Daryasa. Pada zaman dahulu, umat manusia terpaksa meninggalkan daratan karena invasi monster yang disebut Iblis Kumbang. Daratan bumi sekarang sudah dipenuhi Iblis Kumbang. Manusia membangun kota-kota terapung raksasa untuk melanjutkan hidup. Salah satunya Akademi Raksasa Terbang, Mistogan, berada 3000 meter di atas permukaan laut, berfokus pada pelatihan Sky Wizard. Penduduknya sekitar 6.000 orang, 90%-nya adalah penyihir. Warga biasa tanpa memiliki kekuatan sihir akan kehilangan ingatan mereka pada orang yang terbunuh oleh Iblis Kumbang. Sang MC kita, Kanata Eiji, bersama timnya, Chloe, Lloyd, dan Yuri, menghadapi invasi Iblis Kumbang yang menuju Mistogan. Iblis Kumbang terlalu banyak buat mereka hadapi. Yuri sampai kehilangan kesadaran. Khawatir kondisi rekannya, Kanata meminta mereka mundur. Setelah itu Kanata menghadapi Iblis Kumbang dan pemimpin mereka seorang diri. Beberapa waktu setelah kejadian itu, Kanata sekarang dicap orang-orang sebagai pengkhianat. Chloe melapor pada orang yang memimpin seluruh divisi Sky Wizard, Freon Flamel, mengenai 3 murid tahun pertama dari Fire Team E601 yang terkenal paling lembah dan menjadi yang terlembah dalam sejarah. Pertama, Rico Flamel, adik dari Freon, otaknya agak miring, sangat narsistik, mengagumi kecantikannya sendiri sampai berpikir dirinya dewi. Kedua, Lekti Eisenak, bermimpi menjadi orang yang melindungi orang-orang di kota sebagai penyihir. Namun, dia tidak bisa melawan rasa gugup dan sifat kikungnya. Ketiga, pemimpin dari Fire Team E601, Misora Whitel. Ujian praktiknya selalu kalah. Kini sudah beruntun kalah 124 kali. Sebenarnya mereka sudah direkomendasikan keluar dari akademi. Freon mempercayakan Chloe mengurus mereka dengan cari instruktur yang bisa mengubah mereka. Lloyd mencari Kanata di gudang. Di sana Kanata telah mencek seluruh persediaan di gudang semalaman dan membandingkannya dengan apa yang ada di dalam daftar bahan. Dia menemukan ada yang tidak cocok. Ternyata dicuri sama divisi Mesida. Jadi dia sudah memberikan pukulan pada mereka. Lloyd terkejut mengetahuinya. 10 orang saja membutuhkan waktu 3 hari untuk mencek semuanya. Namun Kanata seorang diri hanya butuh semalaman saja. Lloyd kemudian memberitahu ketua Sky Wizard meminta Kanata menemuinya di kantornya saat makan siang. Pergilah Lloyd ke Akademi Sky Wizard. Dia bertabrakan dengan Misora. Misora memarahinya, apalagi roti lainnya jatuh di pusat tegangan tinggi milik Kanata. Bukannya meminta maaf telah mengotori celana Kanata, dia justru menganggap Kanata orang mesum. Dia pun teriak kalau ada orang mesum di sini. Kanata lalu mencuci celananya, melihat tawa seorang gadis yang lagi berkaca. Gadis itu, Rico Flamel, sedang memuji kecantikannya sendiri di cermin. Dia melihat Kanata di cermin, senangnya saja menyimpulkan Kanata seorang penguntit yang terpesona pada kecantikannya. Rico berjalan mendekat sambil membanggakan kecantikannya. Setelah sampai di samping Kanata, barulah dia terkejut melihat Kanata yang hanya memakai boxer. Parahnya menyimpulkan kecantikannya yang berlebihan membuat Kanata melepas celananya. Kanata katakan dia sudah dari tadi membuka celananya. Hal itu membuat Rico berpikir lain. Dia pun langsung teriak ada orang mesum. Kanata lari ke sebuah toilet. Setelah tendang dia keluar. Taunya itu toilet perempuan dan di sana bertemu dengan Lekti. Lekti juga menganggapnya orang mesum. Kanata sampai di ruangan kepala Sky Wizard bersama Chloe. Kanata ditugaskan menjadi instruktur Fire Team E601. Rubah mereka menjadi berguna dan mampu melawan Iblis Kumbang.
Kanata melihat data Fireteam tersebut, tidak menyangka mereka mendapat nilai begini, terlebih ketiganya baru dia temui tadi yang menyebabkan kesalahpahaman. Di ruangan Fireteam E601, mereka lagi membicarakan orang mesum yang mereka temui. Orang yang mereka bicarakan datang. Mendengar nama itu, Misora dari Riko terkejut karena itu nama si pengkhianat yang terkenal di seluruh akademi. Apalagi sekarang mereka menganggap Kanata orang yang mesum. Kanata mengajak Mari melangkah ke depan. Misora tidak mau, dia masih belum percaya pada orang mesum, bahkan menurutnya Kanata tidak membaca data Fireteam mereka. Kesini hanya mengikuti keinginan otak mesum. Kanata mulai mengatakan informasi mereka. Pertama Misora. Tahun kedua Sky Wizard, nilai kelas belajar semuanya D, latihan praktek E, mendapat rekomendasi untuk keluar dari akademi secara sukarela. Riko Flamel, tahun kedua, nilai kelas semuanya A, tapi ujian praktek F. Sebenarnya nilai terendah E, Riko dikasih F karena dia tidak mengikuti latihan praktik. Riko begitu karena tidak mau rambutnya berantakan. Lalu Lekti, tahun kedua, nilai kelasnya hampir sama buruknya dengan Misora. Nilai praktik tidak stabil, kalah dan mendang melawan orang yang sama. Setelah mengatakan informasi mereka, Kanata ingin memulai pelajaran. Misora menolak. Dia tegaskan tidak ingin diajari sama pengkhianat. Dari yang Misora dengar, lebih dari 6 bulan yang lalu, Kanata bertarung dengan beberapa iblis kumbang dan kabur dengan selamat. Setelah itu selalu jadi pengecut, melewatkan misi khusus setiap saat, juga melewatkan pertandingan rank yang penting yang harusnya timnya mendapat rank S. Setelah itu terus-menerus mengkhianati harapan orang lain, sehingga mendapat julukan pengkhianat. Kanata hanya garu-garu kepala mendengarnya, menyuruh ajukan keluhan pada ketua Sky Wizard kalau tidak terima. Kanata mengatakan dulu dia disebut Black Swarm Master Kronos. Orang dengan julukan itu akan melatih kalian. Jika melakukannya dengan baik, mungkin bisa sekuat dirinya atau bahkan lebih kuat. Kanata menyuruh bayangkan jika kalian bisa mengalahkan Fireteam rank tinggi dan berkontribusi besar dalam perang melawan iblis kumbang. Mereka pun langsung membayangkannya. Karena itu Misora dan Lekti menerima Kanata sebagai pelatih mereka. Namun Riko tidak. Dia anggap itu hanya buang-buang waktu. Selain itu baginya Misora dan Lekti tidak sebanding dengannya. Misora kesal selalu direndahkan Riko. Dia pun mengajak berduel. Riko menghiraukannya berjalan ke arah pintu keluar. Kanata belum punya data kekuatan Riko. Kanata pun menyuruhnya tunjukkan kekuatan kalau memang hebat. Riko sebenarnya enggak melakukannya, tapi setuju kalau sekali saja. Dia tekankan pada Kanata untuk hati-hati saat melihat penampilan ilahinya, karena akan membuat Kanata jatuh hati padanya. Sementara itu Chloe dan Yuri lagi berbincang di sebuah kafe. Mereka saat ini menjadi idola di kalangan gadis-gadis karena kekuatan dan prestasi mereka. Fireteam mereka menjadi Fireteam tugas khusus yang bertugas menjaga keamanan kota. Yuri masuk Fireteam ini karena mengikuti Kanata. Namun Kanata yang dicap pengkhianat karena tindakannya membuat Yuri sering bicara tidak baik mengenai Kanata. Chloe tidak memberikan alasan kenapa Kanata begitu. Dia hanya meminta Yuri jangan bicara buruk tentang Kanata. Kanata membawa Fireteam E601 ke langit. Misora dan Riko memandang rendah Kanata yang memakai alat bantu terbang untuk pemula, bukannya memakai sihir terbang. Kanata menyuruh mereka menyerangnya dengan apapun, kalau bisa mengalahkannya pelatihan ini berakhir. Kanata mulai terbang menjauh. Misora malah langsung mengejar tanpa mengatur rencana dengan timnya dulu. Riko sampai menghela nafas melihatnya. Misora mencoba mengejar Kanata, tapi tidak dapat-dapat. Di sisi Kanata, dia sedikit kagum pada kecepatan dan stamina Misora. Misora yang sudah kesal menggunakan pedang sihir canonnya yang bernama Regret. Dia mencoba menebas dengan itu. Kanata selalu bisa menghindarinya. Misora kehilangan keberadaan Kanata. Kanatanya sendiri memperhatikannya dari jauh. Tidak diduga, Lekti sudah berada di belakang Kanata. Tapi dia tidak langsung menyerang. Matanya terlihat tidak fokus. Tidak berani melihat lawan bicaranya. Habis disuruh Kanata menyerangnya, baru dia melakukannya.
Selagi menangkis dan menghindari serangan Lekti, Kanata melihat gerakan Lekti halus dan refleks juga bagus. Kanata merasa kurangnya ada pada rasa tidak percaya dirinya. Ketika Kanata bicara jarak dekat dengannya, dia malah mengalihkan pandangannya. Habis itu terus-terusan minta maaf. Tidak jauh di belakang Kanata, ada Riko yang sedang membidiknya dengan senjata sihir yang bernama Athena. Bentuknya seperti sniper. Riko mendekat menanyakan kenapa bisa mengatasinya. Kanata menjelaskan niat membunuh yang Riko keluarkan, mengirim semacam telegram, makanya dia bisa tahu. Tapi Kanata memuji bidikan Riko yang akurat, juga memuji kerjasama yang dilakukan dengan Lekti. Tapi mengkritik tidak memperhitungkan teman. Dengan lagaknya dia bilang kalau dia seorang dewi tidak tertarik kehidupan duniawi. Kanata sekarang mengerti karakter ketiganya. Misora, orang yang mudah emosi, mudah kehilangan pandangan di sekitarnya. Lekti memiliki sifat inferior yang membuatnya bermasalah. Sedangkan Riko kebalikan dari mereka berdua, tapi sayangnya punya sifat narsistik. Malamnya Kanata mengunjungi mereka, mendapatkan servis mata. Kanata akan memberikan latihan khusus buat mereka. Riko tidak mau ikut, Kanata pun membiarkannya saja. Pertama latihan buat Lekti. Kanata membawanya ke toko pakaian, membeli pakaian maid buat Lekti. Kanata menyuruh Lekti membagikan pamflet menggunakan pakaian ini. Lekti mencoba melakukannya, namun baru melihat orang. Suaranya tidak keluar, apalagi matanya selalu tidak fokus. Lekti mencoba memberanikan diri walau tidak menatap wajah lawan bicaranya, dan akhirnya dia berhasil membagikan pamflet pertamanya. Thank you, Maid-san. Sementara itu, Misora disuruh Kanata buat mencari kelemahan Riko. Awalnya Misora tidak mau karena menganggap Riko itu temannya, tapi terpaksa melakukannya. Mulailah Misora membuntuti kemanapun Riko pergi. Riko menyadarinya lewat pantulan cermin. Riko menghampirinya. Dia pikir Misora mau curhat padanya. Dia tolak dengan alasan mau pergi belanja. Misora minta ikut pergi juga. Sementara itu Lekti telah selesai dengan tugasnya. Dia ceritakan awalnya dia gugup. Setelah sedikit keberanian, lama-lama dia berhasil melakukannya. Kanata memberikannya latihan kedua, yaitu menjadi maid restoran ini. Sumimasen. Order ii desu ka? Omizu kudasai. Kochi mo order. Mendengar kata orang yang memanggilnya, membuatnya jadi bingung. Di suatu tempat, Yuri bertabrakan dengan seseorang. Minuman yang dibawa Yuri membasahi rumah adik kecil orang itu. Meski sama-sama salah, tidak melihat jalan, Yuri duluan meminta maaf. Dia sampai membantu melap celana orang itu. Pria ini seketika jatuh hati begitu melihat Yuri. Hatinya jadi berbunga-bunga. Sadarnya setelah Yuri bicara, dia meminta maaf, mengambil sapu tangan sambil mengatakan dia bisa melakukannya sendiri. Yuri meminta maaf lagi, setelah itu pergi. Sementara itu, Misora dijadikan babu oleh Riko, membawa barang-barang belanjaannya. Misora kemudian terkejut melihat kelakuan aneh Riko. Dia tampak menyukai hal-hal lucu. Lekti berusaha melayani pelanggan. Gugup yang berlebihan membuatnya tidak bisa bicara dengan benar. Dia pun berakhir digoda sama pria-pria ini. Lekti merenung di belakang gedung, merasa dia tidak bisa melakukan ini. Lekti menangis di pelukan Misora, meminta Misora membantunya. Misora ikut membantu, terpaksa memakai pakaian bunny girl, karena Kanata hanya memberikan 2 pakaian ini untuk dipilih. Dengan adanya 2 gadis cantik berpakaian begini, para cowok langsung membanjiri restorannya. Misora mulai melayani pelanggan. Walau banyak tatapan mengarah padanya, dia tetap bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Sementara Lekti masih takut melihat tatapan orang-orang. Di sana ada Lloyd yang sendirian. Dia tahu mereka murid barunya Kanata. Lloyd dari tadi memperhatikan Lekti yang sulit bicara dengan orang-orang. Dia mencoba membantunya. Lloyd memanggilnya, meminta air tambahan. Hito to hanasu no wa nigate desu ka? Lloyd meminta Lekti tidak usah khawatir.
Percayalah pada instruktur Lekti saat ini dan teman yang dapat diandalkan yang bisa diikuti sebagai contoh. Lekti memperhatikan kerja dari Miss Sora, dia pun takjub melihatnya sehingga muncul ingin melakukannya juga. Saat dia berterima kasih atas masukan tadi, Long Yang sudah pergi. Lekti dipanggil pelanggan lain, awalnya kaget, tapi langsung mencoba bersikap tendang. Pada akhirnya, restorannya banyak pengunjung, orang-orang sampai ngantri. Selesai dari pelatihan tersebut, Miss Sora protes pada Kanata mengenai latihan yang diberikan untuk Lekti. Miss Sora menyuruh Lekti ikut mengeluh juga. Lekti tidak mengeluh, dia berpikir Kanata melakukannya untuk mengatasi masalahnya dalam bersosial. Kanata membicarakan gaya pedang Lekti, gaya Eisenach pedang sihir kembar yang dibuat oleh master pedang Albert Eisenach. Kanata mengetahui yang bisa menggunakan nama Ensenba adalah orang yang telah melewati pelatihan ketat dan membuktikan diri dengan keahlian nyata. Namun Lekti dalam bertarung dengannya kemarin tidak bisa menatap matanya sehingga tidak bisa menunjukkan kekuatan asli. Lekti mengungkapkan dia tidak bisa kontak mata dengan orang lain, tidak bisa berada di tempat banyak orang, dan tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Dia benci dengan dirinya yang seperti itu. Kanata mengelus kepalanya, mengatakan Lekti hanya tinggal memperbaikinya. Coba lakukan yang terbaik. Lekti kemudian berterima kasih pada Miss Sora. Dia katakan berkat Miss Sora, dia bisa berusaha keras. Miss Soranya sendiri merasa tidak melakukan apa-apa. Lalu Kanata menanyai mengenai tugas yang dia berikan pada Miss Sora. Miss Sora mengatakan dia rasa dia gagal. Dia hanya melihat Riko suka baca buku filosofi yang rumit dan menyukai hal-hal lucu. Bagi Kanata, Miss Sora sudah membuat kemajuan. Kanata pun memberikan mereka berdua es krim sebagai hadiah. Miss Sora masih belum mengerti. Dia menanyakan bukankah dia gagal. Kanata mengatakan Miss Sora telah mempelajari hal di sekitar yang mana itu kelemahannya. Jadi itu sebuah kemajuan. Dan latihan sebenarnya Miss Sora adalah sadar akan kelemahannya sendiri. Besoknya, Kanata menyuruh Miss Sora untuk beralih dari bertarung barisan depan pedang sihir Cannon ke barisan pertengahan. Kanata beritahu, Miss Sora tidak memiliki bakat dalam pedang, tapi sihir terbang dan jumlah cadangan kekuatan sihir mengesankan. Miss Sora dengan tegas menolak, walau itu akan membuatnya jadi lebih kuat. Kanata menyuruhnya jangan egois, tapi Miss Sora tetap bersikukuh tidak ingin mengubahnya. Dia pun mendekati Kanata. Miss Sora pergi ke makam mamanya. Dia mengingat debat sebelumnya. Dia pun bergumam tidak akan menyerah. Miss Sora teringat akan mamanya, Sochi Whittle. Mamanya adalah orang yang terkenal, pahlawan bagi para warga. Dia bisa menghadapi pasukan iblis kubang seorang diri. Di sebuah taman, orang yang bertabrakan dengan Yuri sebelumnya berlatih untuk berkenalan dengan Yuri sambil memegang sabuk tangan milik Yuri. Orang ini namanya Relnua dari divisi kedokteran. Tiba-tiba dia melihat Yuri yang mengejar Kanata. Yuri tampak senang bicara dengan Kanata walau tampak tsundere. Relnua tercengang, dunianya seperti runtuh. Sudah beberapa hari Miss Sora tidak masuk sekolah. Kanata mengunjungi kediamannya yang mengelola restoran. Di sana Miss Sora sedang bersih-bersih dengan pakaian maid. Miss Sora langsung pergi ke kamarnya. Ayahnya Miss Sora meminta maaf atas sikap Miss Sora lalu memberikan makanan tanpa Kanata memintanya. Dia katakan menurut orang-orang itu kesukaan istrinya. Istrinya seorang Sky Wizard. Tapi dia tidak mengingatnya walau ada catatan mengenainya. Sehingga hubungannya dengan Miss Sora tidak begitu baik. Dia bahkan tidak bisa memarahi Miss Sora yang bolos sekolah berhari-hari. Lalu menanyakan apa yang terjadi dengan Miss Sora. Sebelum menjawabnya, Kanata menanyakan kenapa Miss Sora terpaku pada pedang sihir Cannon.
Ayah Misora memberitahu, orang-orang bilang istrinya adalah pendekar pedang Sir Kenon yang hebat di kota terapung lain yang pernah dia dan keluarganya tinggali. Tapi suatu hari, dia menjalankan misi dan tidak pernah kembali. Sejak saat itu secara alami dia kehilangan ingatan tentang istrinya. Misora terus berusaha berlatih seni pedang Sir Kenon karena tidak ingin melupakan mamanya. Sekarang dia takut memikirkan dia yang akan kehilangan ingatan tentang Misora juga. Cerita masa kecil Misora di kota terapung bernama Iris. Mamanya, Sochi, adalah pahlawan bagi warga kota Iris. Selalu melindungi kota Iris dari invasi iblis kumbang. Kekuatan bertarung dia hebat, namun dalam melakukan tugas rumah dia buruk, selalu membuat kesalahan. Suatu hari, dia dikabarkan bahwa sekelompok iblis kumbang kelas Archenar dan Chimera muncul. Misora sedih mamanya akan pergi lagi, soalnya baru kemarin dia pulang. Mamanya pun jadi berat juga meninggalkan Misora. Untung ayahnya bisa menenangkan Misora, yang akhirnya Misora mengizinkannya. Misora dan ayahnya mengantar kepergiannya dengan senyuman, dan ayahnya berjanji akan menyiapkan steak kesukaan Sochi. Selagi menunggu mamanya, Misora berlatih berpedang sendirian. Saat sudah malam, mamanya belum juga datang. Misora pergi menemui ayahnya untuk bertanya. Ayahnya mengatakan makan malam sapi rebus hampir siap. Misora terheran, padahal tadi ayahnya mau membuatkan steak kesukaan mamanya. Misora kemudian menanyakan apakah mama belum pulang. Tidak disangka ayahnya bilang tidak ada mama di keluarga ini. Misora! Besok paginya, Misora menanyakan tentang mamanya pada tetangganya satu persatu. Namun tidak ada dari mereka yang mengingat mamanya. Yang mereka tahu Misora hanya hidup berdua dengan ayahnya. Misora sampai bertanya pada penjaga kota yang seorang Sky Wizard. Baru dari sana Misora mengetahui mamanya telah meninggal. Demi melindungi warga kota ini, dia masuk sendirian ke arah pasukan iblis kumbang. Misora diberikan barang peninggalan terakhir mamanya, pedang Sir Kenon. Mulai dari sana, Misora terus berlatih, namun dia selalu kalah. Dia jadi bertanya-tanya kenapa tidak bisa melakukannya, kenapa usahanya tidak membuahkan hasil. Walau begitu, Misora tetap bertekad tidak akan menyerah untuk mamanya. Kanata menemuinya di tempat latihan Misora yang berada di dekat tempat peristirahatan terakhir para Sky Wizard yang gugur. Kanata mengetahui dari ayah Misora kalau Misora setiap hari datang ke sini. Misora kesal Kanata ikut campur masalah keluarganya dan kesal pada ayahnya juga. Kanata menyuruhnya jangan membenci ayahnya. Ayahnya hanya khawatir karena Misora tidak bilang apa-apa. Kanata mengatakan harapan para Sky Wizard yang gugur adalah tidak ingin dilupakan. Tapi keinginan terbesar mereka adalah ingin melindungi orang-orang yang mereka cintai. Itulah kenapa berani menghadapi iblis kumbang seperti Mama Misora. Kanata menyuruhnya lagi menyerah terhadap pedang Sir Kenon. Kalau Misora tetap keras kepala, resiko kematian Misora akan meningkat. Misora akan dilupakan orang-orang. Misora tetap menolak. Dia telah bertekad melindungi orang-orang dengan pedang Sir Kenon ini dan menjadi pendekar pedang Sir Kenon hebat seperti mamanya. Dengan begitu dia berharap orang-orang yang melihatnya akan bisa mengingat mamanya lagi. Walau itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Melihat tekadnya Misora, Kanata tertawa. Kanata dari awal hanya ingin melihat tekad dari Misora. Setelah melihat ini, dia akan membantu Misora menjadi pendekar pedang Sir Kenon yang hebat. Tapi dia ingatkan, jalan yang Misora pilih ini bisa lebih buruk dari kematian. Meski begitu, Misora tetap memilih jalan itu. Beberapa hari berlalu, Kanata melihat data lawan Fireteam E601 berikutnya. Riko datang, dia ceritakan saat di kamar mandi muncul kecantikan dari dunia lain di depan matanya. Yang ternyata itu dirinya sendiri dalam cermin. Melihat tawa, Kanata mengingatkannya pada saat dia masih kecil yang ditertawakan dan dicaci orang lain, terlebih membandingkannya dengan kakaknya. Kanata lalu menunjukkan data lawan Riko dan yang lain berikutnya.
Kanata mengatakan jika Misora dan Lekti bisa menyelesaikan latihan mereka, ada peluang untuk menang. Riko paham maksudnya. Dia langsung katakan tidak berniat berlatih bersama Kanata. ああ、好きにすりゃいいんじゃね。 Misora dan Lekti juga meminta Riko bergabung dengan pelatihan mereka. Misora beritahu, walau dia benci mengatakannya, tapi berlatih dengan Kanata bisa membuatnya lebih kuat. Lekti juga mengungkapkan kepercayaannya pada Kanata. Riko pertama terdiam, lalu setelahnya malah berkata, "Karena kalian itu hanya manusia." Sadar tidak bisa membujuknya bergabung dalam pelatihan, Misora kini meminta padanya untuk setidaknya datang di waktu pertandingan. Riko tidak mau mempermalukan dirinya dalam pertandingan yang sudah diketahui akan kalah. Untuk itu dia menolak. Kini Misora menjatuhkan harga dirinya. Dia berlutut mencoba memohon pada Riko. Kanata mengatakan tetap bertarung meski tahu akan kalah itu memang tidak keren, tapi tidak berusaha sebelum cobaan yang lebih buruk dari itu. Riko teringat lagi dia yang mengejar kakaknya. Dia sering memimpikan hal itu. Dia pun bergumam kalau Kanata tidak tahu apa-apa. Kanata melatih Misora lagi. Kini dia akan mengajarkan teknik yang akan jadi kunci kemenangan Fireteam Endam 01. Kanata menggunakan pedang Gladius, pedang pemusnah yang dia gunakan saat mendapat julukan Kronos. Yang tadi adalah sihir pedang Cannon Battle Art Strike Blaster. Kanata mulai mengajarinya step by step dengan posisi begini. Kanata percaya Misora bisa melakukannya, karena kapasitas energi sihirnya lebih banyak dari Kanata. Setelah sihirnya terkumpulkan, Kanata menyuruh tembak. Strike Blaster! Misora berhasil melakukannya, namun itu langsung membuat tubuhnya lembas. Kanata memberikannya masukan dan memujinya sambil memegang kepalanya. Setelah itu Kanata melatih Lekti. Habis melatih Lekti, Kanata juga memujinya sambil memegang kepalanya. Beda dengan Misora yang bersikap tsundere, Lekti justru menyukainya. Riko diam-diam ternyata terus memperhatikan latihan anggota timnya. Dia heran kenapa Kanata terus memegang kepala Misora dan Lekti. Tapi dia dapat melihat rekannya yang bertambah kuat. Membuatnya berpikir apakah jika ikut berlatih dengan Kanata membuatnya bisa mencapai kakaknya. Saat memikirkan itu, dia kehilangan Kanata yang ternyata sudah berada di belakangnya. Melihat Riko yang pakai kacamata, Kanata tahu Riko memperhatikan latihan rekannya menggunakan Clairvoyance. Clairvoyance adalah kemampuan deteksi tingkat tinggi. Kanata kagum Riko dapat melihat latihan mereka dari jarak sejauh ini. Riko kemudian mengungkit teknik yang Kanata ajarkan pada Misora yang dikatakan menjadi kunci kemenangan. Riko mengatakan itu memang hebat, tapi tidak berguna dalam pertandingan. Karena mengaktifkannya membutuhkan waktu, harus memiliki rekan yang bisa menjadi barisan depan dan belakang. Kanata membenarkannya. Untuk itu dia membutuhkan kemampuan hebat Riko dalam Fireteam ini. Kemampuan penglihatan tajam, analisa, dan pengambilan keputusan. Riko jadi malu-malu mendengar itu. Riko mempertanyakan kenapa Kanata tidak memaksanya untuk berlatih bersama. Bahkan tampak tidak menunjukkan ketertarikan padanya. Alasan Kanata melakukannya karena ingin Misora dan Lekti mengejar ketinggalan mereka dari Riko. Kini, baru Kanata mengejar Riko berlatih dengannya dengan menyuruh memutuskan apakah ingin terus dianggap pecundang atau ingin keluar dari itu. Riko terdiam, teringat lagi dengan kakaknya. Besoknya, Misora dan Lekti mau berlatih lagi. Tidak mereka sangka, Riko sudah menunggu mereka. Riko-san, kita kuretan desu ne. Mataseta no wa docchi yo, baka? Tibalah hari pertarungan mereka. Lawan mereka sudah pede akan menang soalnya Fireteam E601 sudah terkenal dengan sebutan yang terlembah. Mereka bertiga bahkan sudah memikirkan pesta kemenangan nanti. Baru memulai, terdengar sirine dan peringatan tanda bahaya bahwa iblis kumbang mendekati Mistogan. Fireteam rank D ke atas diminta untuk bersiap. Murid biasa dan warga biasa segera pergi ke tempat pengungsian. Iblis kumbang hampir mencapai Mistogan. Mistogan mengaktifkan barrier. Di pusat komando,
Freon memerintahkan bentuk 7 tim yang terdiri dari Fire Team tingkat A untuk bertahan, sedangkan Fire Team Rank E melakukan evakuasi warga. Chloe dan Yuri disibukkan melawan iblis kumbang tipe Arsenar di atas Mistogan. Lloyd datang memberitahukan kabar buruk di mana pertahanan area D telah tertembus. Sekitar 300 iblis kumbang berhasil menghancurkan barrier dan masuk ke Mistogan. Melihat itu, Fran memberikan perintah semua murid Sky Wizard termasuk yang melakukan evakuasi untuk melawan iblis kumbang. Beberapa iblis kumbang sampai di tempat Fire Team E601. Di tempat mereka, masih ada anak kecil yang belum diantar ke tempat evakuasi. Anak kecil tersebut menangis ketakutan. Misora teringat akan kata mamanya yang akan melindungi semua orang. Misora langsung mengaktifkan Strike Blaster. Misora tidak terpikirkan kalau dampaknya akan seperti ini. Bangunan di kota jadi terkena imbasnya. Yang lebih mengejutkannya, restoran milik ayahnya juga ikut hancur. Di sisi lain, iblis kumbang yang menuju Mistogan mencapai 10.000. Sementara kekuatan Sky Wizard telah berkurang 30%. Tidak berselang lama, muncul beberapa iblis kumbang tipe Chimera D6. Pasukan terdekat yang diperintahkan menyerang mereka semuanya telah dikalahkan dan kamera di tempat itu mati entah kenapa. Yuri yang mendengar informasi itu mengajak Chloe dan Lloyd kembali. Tanpa adanya mereka berdua, Yuri tidak yakin murid lain bisa mengalahkannya. Chloe dan Lloyd tidak bisa melakukannya. Kalau mereka kembali, iblis kumbang yang di sini akan ikut ke Mistogan. Chloe pun mengatakan di Mistogan ada Kanata. Yuri tidak percaya. Dia berpikir pengkhianat seperti Kanata pasti yang pertama melarikan diri. Chloe menyuruh Yuri percaya saja pada Kanata. Kanata tidak akan membiarkan orang-orang terluka. Sementara itu, Kanata malah menyuruh para muridnya yang menghadapi Chimera. Tentunya mereka tidak percaya diri. Apalagi ini pertarungan pertama mereka melawan iblis kumbang. Kanata meyakinkan mereka sebagai instruktur mereka menjamin mereka bisa melakukannya. Mereka akhirnya mendapat semangat. Kanata lalu membuat strategi. Pertama memerintahkan Lekti melawan Arsenar. Lekti melawan rasa gugumnya dengan menanamkan ke dirinya kalau mereka bukan manusia jadi tidak perlu malu sehingga bisa mengalahkan iblis kumbang. Setelah itu Rico membuat jalan buat Misora mendekat ke barrier yang tertembus dan melindunginya. Misora berhasil mendekat langsung menggunakan Strike Blaster. Tidak disangka, dari arah yang Misora tembakan, ada semacam laser yang ditembakkan padanya. Misora terpatung, berpikir dia akan kena. Rico dan Lekti hanya bisa melihat tembakan itu mengenai Misora. Ternyata dihalangi sama Kanata dengan tangan kosong. Muncul Chimera yang ukurannya jauh lebih besar dari Chimera dendam. Chimera itu menambahkan laser secara acak terus-menerus. Bangunan yang berada di sekitar mereka jadi rusak parah. Lekti dan Rico tertimpa puing-puing. Karena muncul sosok monster ini, Kanata terpaksa turun tangan. Dia memakai pedang Gladius, tubuhnya diselimuti aura hitam. Kanata mulai bergerak, dia seperti menghilang saking cepatnya. Setiap iblis kumbang yang dia lalui langsung musnah. Misora tercengang, tidak paham yang Kanata lakukan. Chimeranya menembakkan banyak laser pada Kanata tanpa henti. Bagi orang lain laser itu sangat cepat. Namun Kanata bisa menghindari semuanya sampai berhasil mendekati Chimera dan memotong matanya. Kanata kemudian menggunakan Strike Blaster. Rico dan Lekti masih selamat. Begitu sadar, melihat Kanata yang jatuh kena kehabisan stamina. Mereka bertiga langsung mengejar Kanata. Atas matinya Chimera besar tadi yang menjadi penggerak invasi. Pasukan iblis kumbang yang menginvasi Mistogan mundur. Yuri tidak mengerti apa yang terjadi. Sementara Chloe dan Lloyd sudah menduga siapa yang melakukannya. Chloe menggoda Yuri mengatakan ini berkat orang yang Yuri suka. Di pusat komando, dilaporkan Mistogan kembali aman, namun mereka tidak tahu siapa yang telah mengalahkan Chimera yang belum diidentifikasi. Di sebuah taman, Relnua keluar dari evakuasi.
Niatnya menyelamatkan Yuri, tiba-tiba ada yang jatuh di dekatnya. Itu adalah bata si merah yang dipotong Kanata. Fireteam E601 dijadwalkan tanding kembali, namun mereka berakhir dikalahkan. Alasannya sederhana, Lexi masih belum bisa fokus pada lawannya, sedangkan Rico hanya diam saja. Friend bicara dengan Chloe dan yang lain, memastikan apakah mereka yang mengalahkan si merah jenis baru. Mereka mengatakan kalau mereka tidak berada di lokasi. Friend sebelumnya diberitahu Kanata bahwa dia dan Fireteam-nya lah yang mengalahkannya sebagai balasan meminta mengampuni telah merusak kota. Friend menolaknya, soalnya tidak ada bukti dan saksi mata. Karena itu, dia mempertimbangkan untuk mensanksi Fireteam E601 kena perusakan kota. Sementara Kanata dibebas tugaskan dari instruktur Fireteam E601. Di ruangannya Fireteam E601, Misora kesal tidak ada seorang pun yang mengakui kalau dia dan yang lain ikut bertarung melawan iblis kumbang. Ketika Misora mau bertanya mengenai kekuatan Kanata, Kanata langsung menutup mulut Misora, membisikkan untuk tidak membicarakannya. Lalu Kanata menunjukkan sebuah poster yang dia katakan menarik. Itu adalah poster turnamen Mistogan. Semua Fireteam kecuali rank S diperbolehkan ikut. Pemenangnya bisa langsung naik 2 tingkat, mendapatkan senjata yang dibuat oleh divisi alkimia, dan mendapatkan free pass jajanan di Mistogan. Mereka bertiga langsung membayangkan setelah memenangkannya. Karena itu mereka memutuskan untuk ikut. Saat Kanata mau membahas latihan, Yuri datang. Kanata dipanggil di ruang kepala Sky Wizard. Kanata diberitahu kalau dia dipecat dari pengajar, alasannya tidak membuat kemajuan dan merusak kota. Friend mengatakan, walau Chloe yang merekomendasikan Kanata, keputusan tetap ada padanya. Dengan berani Kanata mengatakan dia tidak peduli. Dia tegaskan hanya dia yang bisa membuat mereka bertiga jadi kuat. Kanata menunjukkan poster turnamen. Bertaruh hukumannya dan Fireteam E601 dengan kemenangan E601 di turnamen ini. Misora dan yang lain ternyata menguping di luar. Tidak menyangka taruhan masa depan tim mereka sangatlah berat. Fireteam tugas khusus ke tempat penelitian iblis kumbang. Masuknya melewati verifikasi yang ketat. Mereka disambut Real Noir sebagai penanggung jawab penelitian. Dia sangat senang bertemu dengan Yuri. Sebelumnya, dia telah menguntit Yuri beberapa kali. Dia ingin menjadi kuat. Karena pada wawancara Yuri memberitahu tipenya orang yang kuat. Real Noir menunjukkan sampel si merah yang menyerang kemarin ini. Si merah jenis baru ini diberi nama Antares. Dari rekayasa bentuknya menggunakan potongan tubuh ini, ukurannya berkali-kali lipat dari si merah dendam. Selain itu, si merah Antares ini memiliki kemampuan regenerasi. Tujuan Freon mengajak mereka untuk menunjukkan kalau iblis kumbang bisa berevolusi. Para Sky Wizard harus siap menghadapinya. Untuk itulah diadakan turnamen ini untuk melihat siapa yang berbakat. Turnamen Mistogan dibagi jadi 4 blok. Masing-masing blok terdiri dari 16 Fireteam. Penempatan mereka berdasarkan undian. E601 berada di blok D, mendapat lawan Fireteam rank E juga. Yuri berada di lokasi undian. Dia ditugaskan Freon sebagai pengajar Fireteam rank A. Fireteamnya Yuri berada di blok A. Kanata berkata soal yakin Fireteam yang dia ajarkan sampai final dan menang melawan Fireteam milik Yuri. Yuri tidak terima. Dia juga yakin Fireteamnya memenangkan turnamen. Kanata pun mengajaknya bertaruh. Jika dia menang, Yuri harus bergabung dengan Fireteamnya. わかりました。その勝負、受けてみせましょう。 3 tahun yang lalu, Fireteamnya Kanata yang saat itu masih rank D melawan Fireteam rank A. Seseorang dari tim rank A menghadapi Chloe dan Lloyd, sedangkan dua lainnya terlihat mengejar Kanata yang terus kabur. Yuri melihat pertandingan itu. Dia meyakini tidak mungkin rank D bisa mengalahkan rank A. Kanata membuat pergerakan mengecoh, lalu langsung menyerang salah satunya sampai kalah. Teman orang itu memanah Kanata dapat menghindarinya, tetapi panahnya mengarah ke Yuri. Habis itu Kanata menumbangkan pemanah, sementara Chloe dan Lloyd bisa mengalahkan yang tersisa. Fireteam Kanata akhirnya memenangkan pertandingan. Sejak itu, Yuri tertarik dengan Kanata. Kembali ke waktu sekarang,
Mereka mengadakan pertemuan terkait seorang Sky Wizard yang diserang orang tidak dikenal. Mereka sedang melakukan penyelidikan tentang itu. Yuri tampak murung dari tadi, entah apa yang dia pikirkan. Kanata muncul dari atas pohon. Meski kata-kata Yuri agak kasar pada Kanata, namun kehadiran Kanata membuatnya tidak murung lagi. Chloe dan Lloyd pun menggodanya. Merasa malu, dia langsung izin pergi dengan alasan ingin mengajar Fire Team-nya. Kanata memberitahu Chloe dan Lloyd bahwa Yuri sebenarnya ingin mengajar Fire Team Rank E juga. Yuri tipe orang yang punya rasa tanggung jawab besar. Dia ingin sejajar dengan kita bertiga. Makanya ingin memenangkan pertarungan secara adil. Misora daya lain melakukan latihan melawan iblis kumbang buatan. Mereka masih belum kompak. Riko dan Lekti tampak sudah saling memahami. Namun Riko dan Misora masih sering berdebat. Yuri dan Fire Team yang dia ajarkan datang. Mereka melakukan latihan di samping mereka. Fire Team itu tampak kompak dan kuat. Rombongan iblis kumbang buatan dengan cepat mereka selesaikan. Yuri menatap Kanata, memberikan senyum kemenangan. Sementara itu Misora dan yang lain jadi pesimis, merasa tidak akan bisa mengalahkan mereka. Kanata memberikan motivasi lagi pada mereka, membuat semangat juang mereka tumbuh kembali. Habis latihan, Kanata memberikan pijatan pada mereka bertiga, yang terakhir Riko. Dari yang Kanata lihat sejauh ini, walau Riko tampak acuh tak acuh, tapi dia sangat mengkhawatirkan Misora dan Lekti, selalu mengawasi mereka berdua. Kanata pun mengatakan, Riko adalah wanita yang baik. Pulang dari mengajari mereka, Yuri menunggunya di gerbang, beralasan ingin bicara dengan Kanata sebagai sesama pengajar. Kanata membicarakan mengenai wawancara Yuri soal tipe yang disukai. Kanata malah menduga itu Chloe, itu membuat Yuri jadi kesal. Lalu Yuri meminta Kanata berhenti jadi pengajar. Walau Kanata dicap pengkhianat oleh semua orang, tetapi Kanata tetap memiliki kemampuan hebat yang dibutuhkan kota ini. Jadi tidak perlu buang-buang waktu mengajar tim gagal itu. Mereka bertiga tidak akan bertahan lama di akademi ini. Kanata memberitahu Yuri bahwa Chloe dulu bahkan tidak bisa terbang dengan benar. Dia dipanggil pecundang oleh orang-orang, sedangkan muridnya ini memiliki bakat. Dia menjamin itu sebagai instruktur mereka. Yuri kesal mendengarnya. 話はここまでのようですね。ああ、支払いは俺が。最初に誘ったのは私ですから。 Chloe dan Lon melapor temuan mereka. Semua korban yang diserang adalah murid Sky Wizard dan pengguna senjata jarak dekat. Korban pertama dari Fire Team rank E, lalu rank D. Yang terakhir tadi malam, rank C. Berdasarkan itu, kemungkinan besar target selanjutnya adalah rank B. Benar saja, malamnya seorang dari rank B dihajar oleh pelaku yang memiliki aura jahat. Pelaku itu ternyata Real Nua. Dia seperti orang yang mabuk cinta. Melakukan ini semua demi menjadi kuat sesuai tipe pria Yuri. Untuk mempererat hubungan mereka dan saling memahami, Kanata membuat mereka tinggal satu kamar. Namun kamar itu dalam keadaan penuh debu dan berantakan. Mau tidak mau, Misora dan Lekti membersihkannya. Sedangkan Riko yang merasa dirinya Dewi tidak mau melakukan hal kotor seperti ini. Pindah ke sebuah rumah sakit. Korban sekarang telah mencapai rank A. Target selanjutnya pasti rank S. Chloe dan Lloyd bersama penjaga sudah bersiaga semalaman, tapi tidak menemukan juga pelakunya. Di sore hari, Kanata mengajak Yuri bicara dan memberikannya roti kesukaan Yuri. Setelah Yuri menghabiskannya, Kanata baru bicara. Kanata telah diberitahu Chloe bahwa Yuri tidak lagi menggunakan tombak tapi pedang. Kanata menanyakan padanya, apakah Yuri tidak lagi menggunakan tombak karena sarannya yang meminta Yuri beralih dari pedang ke tombak. Melihat reaksi Yuri, Kanata yakin itu alasannya. Kanata menyuruh Yuri ingat kenapa dia dulu menyarankan Yuri menggunakan tombak. Itu karena kebiasaan Yuri yang mundur saat beradu pedang, yang itu bisa berakibat fatal bagi pengguna pedang. Yuri mengatakan saat melawan iblis kumbang, dia tidak menemukan masalah menggunakan pedang. Kanata hanya bisa tersenyum dengan sikap keras kepala Yuri. Justru menurut Kanata, keras kepala inilah yang membuat Yuri sampai sejauh ini. Real Noah muncul, menggunakan tudung kepala yang menutup wajahnya.
Yuri yakin inilah pelaku penyerang murid Sky Wizard. Yuri mengaktifkan pedang, langsung menyerangnya. Karena kebiasaan mundur ke belakang itu membuatnya memiliki celah buat diserang. Relnua terus memanggil nama Yuri dan membicarakan mengenai cinta. Yuri bangkit kembali. Relnua melakukan gerakan cepat. Keberadaannya seperti menghilang. Yuri mencoba fokus dan berhasil menemukannya. Yuri dapat menghempas pedang Relnua. Itu sedikit mengejutkan Relnua. Namun dia langsung bergerak cepat ke arah lain, melakukan serangan sihir angin tingkat tinggi. Serangan itu mengejutkan Yuri. Dia jadi dibuat terlutut. Di depannya berdiri Relnua yang mengatakan terimalah cintanya. Relnua melancarkan serangan penghabisan. Yuri merasa tidak bisa menghindarinya. Relnua kesal. Lagi-lagi Kanata mencampuri cintanya. Relnua melepas rentetan sihir anginnya ke Kanata. Dengan santainya diatasi oleh Kanata. Relnua mengambil pedangnya kembali, bergerak cepat di sekitar Kanata. Ini bukan masalah bagi Kanata, matanya bisa mengikuti kemanapun Relnua bergerak. Sadar tidak bisa melawan Kanata, Relnua memilih mundur. Yuri mencoba menghentikannya, tebasannya hanya menggores punggung hoodie-nya. Tapi Yurinya sendiri terkena pukulan di perutnya. Sambil melakukan itu, Relnua mengatakan dia akan kembali membuat cinta. Pukulan itu membuat Yuri pingsan. Yuri dibawa Kanata ke kamar muridnya. Tentunya itu membuat muridnya terkejut, berpikir yang tidak-tidak para Kanata. Sementara itu Relnua, mata si merah kemarin ini menyuruhnya terima lebih banyak kekuatannya. Singkat cerita, Yuri bangun. Misora dan yang lain berterima kasih padanya. Kanata menceritakan pada mereka kalau Yuri melindungi Kanata dari pelaku penyerangan. Tidak hanya memberikan Yuri pakaian, mereka juga memberikan makanan dan memperlakukan Yuri dengan baik. Yuri pun berterima kasih pada mereka. Kanata kembali memberikan gantungan kunci pada Yuri yang dia katakan semacam jimat keberuntungan. Jika melihat itu, maka Yuri akan mengingat apa yang sudah dia ajarkan pada Yuri. Kanata kemudian bicara dengan muridnya. Kedekatan Kanata dengan para muridnya ini membuat Yuri cemburu. Sebelum pergi, Yuri berterima kasih sekali lagi pada Misora dan yang lain, tapi mengatakan hal yang menantang. Jika bertemu dengan Fireteam-nya di final, itu akan menjadi akhir perjuangan Fireteam E601. Mereka bertiga termenung memikirkan apakah benar turnamen itu akan menjadi akhir perjuangan Fireteam ini karena sanksi. Tibalah hari turnamen, aturannya jika ketua Fireteam dikalahkan maka dianggap kalah. Arenanya dibuat agar peserta tidak menerima damage berlebihan. Fireteam E601 berhadapan dengan lawan mereka yang sebelumnya. Mereka merasa beruntung melawan E601. Pertandingan dimulai. Misora bertindak sendirian dengan maksud melindungi temannya. Dia langsung menggunakan Strike Blaster. Serangan terang-terangan itu tentunya bisa dihindari dengan mudah. Misora ditembaki lawannya. Selagi mencoba menangkisnya, dari belakangnya ada yang menyerangnya. Memang dia bisa menghindarinya. Namun dari sisi lain sudah menantinya. Misora disambut sama Lekti dan Riko. Mereka meminta Misora mundur. Habis itu mereka menyerang. Melihat mereka, Misora merasa dia menjadi beban rekannya. Misora melirik ke Kanata. Teringat perkataan Kanata yang menyuruhnya tenangkan pikiran dan perhatikan sekitar. Sambil memperhatikan pertarungan rekannya yang kompak, Misora sadar pemikirannya selama ini salah. Dia ingin menjadi kuat untuk melindungi rekannya, tapi sebetulnya yang dia butuhkan adalah mempercayai rekan setimnya. Misora sekarang mengerti apa yang harus dia lakukan. Dia mengumpulkan lebih banyak sihir untuk Strike Blaster. Melihat itu, lawan mereka mau berpencar. Lekti dan Riko langsung menghalangi mereka.
Dengan ini, kemenangan buat Fireteam E601. Ini kemenangan pertama mereka sebagai tim. Setelah itu, mereka terus memenangkan pertandingan, bahkan bisa mengalahkan Fireteam rank B di semifinal, membuat mereka melaju ke babak final. Berita mengenai Fireteam terlembah yang mencapai final telah menyebar luas. Di berita itu juga disebutkan kalau mereka tidak memenangkan turnamen, Fireteam mereka akan dibubarkan. Di hari final turnamen, arena penuh sama penonton, banyak kamera juga. Kanata dan Fireteamnya masuk ke arena. Penonton pada tidak percaya Fireteam terlembah yang dilatih pengkhianat sampai final, sehingga mereka anggap Fireteam ini melakukan hal curang. Banyak kata-kata tidak pantas mereka lontarkan pada Kanata dan Fireteamnya. Saat Fireteamnya Yuri masuk ke arena, penonton langsung pada bersorak. Sudah yakin duluan mereka jadi pemenangnya. Kanata mengelus-elus kepala Letty yang gugup. Yuri tampak tidak senang melihatnya. Tatapan Yuri ke Kanata itu disadari sama Misora. Pertandingan dimulai. A227 dengan cepat mengambil posisi masing-masing. Penembak mereka langsung menargetkan Misora. Misora bisa menghindarinya sambil terus menjaga jarak. Letty terlihat imbang bertarung dengan lawannya, namun lawannya bekerja sama. Untung Rico cepat tanggap. Dia meminta Letty mundur dulu. Sesuai kata Rico, Letty mundur. Dia langsung diikuti sama lawannya. Sementara Misora masih terus terbang menjauh dari lawannya. Melihat hal ini, penonton mengejek Fireteam E601 yang hanya bisa melarikan diri saja. Di kursi VIP, menganggap pertandingan ini akan berakhir dengan membosankan. Yang mengejar Misora jadi kesal sendiri. Pergerakan Misora sulit buat dia menembaknya. Di sisi lain, Misora mengejeknya yang tidak bisa menembak dan mengatakan dia tidak hanya melarikan diri. Rupanya, orang ini sudah menduganya. Sebelumnya, Yuri telah memprediksi hal ini. Makanya disiapkan pedang di ujung senjatanya. Misora terbang menjauh lagi. Para penonton sangat bosan melihatnya. Mereka mencaci apa yang dilakukan E601. Yuri mengatakan ke Kanata kalau dia sudah memprediksinya karena dia dan Kanata sama-sama berada di barisan depan. Dia telah melihat semua taktik Kanata selama ini, jadi dia mengetahui kelemahan Misora dan yang lain. Sekarang, dia ingin melihat bagaimana cara mereka bertahan dan menikmati hancurnya taktik Kanata. Setelah itu Yuri teriak pada Fireteamnya untuk mengakhiri ini. Misora terbang ke atas, lalu berbalik seperti mau melakukan strike blaster. Ini sudah diprediksi juga. Cewek yang bernama Lily terus maju dan menembak karena yakin bisa menghindarinya. Namun dia heran melihat Misora yang tersenyum. Dia langsung melihat ke bawahnya, yang ternyata dia dan rekannya berada dalam satu jalur tembak Misora. Dia langsung teriak pada rekannya untuk menjauh. Namun terjadi hal yang tidak dia duga. Lily kesal ditipu begini. Dia mengejar Misora tanpa berpikir. Kanata mengatakan semua yang terjadi di pertandingan ini persis seperti rencananya. Misora yang terlihat diburu, namun sebenarnya dialah yang menjadi pemburu. Setelah membuat Lily memutari arena, Misora terbang lagi ke atas dan berbalik. Lagi-lagi Lily dan rekannya berada pada garis tembak Misora. Lily sekarang bingung, tidak tahu apakah ini jebakan lagi atau bukan. Dia mengambil keputusan kalau ini tipuan, jadi dia mengaktifkan pedang lagi di ujung senjatanya. Di saat dia melakukan itu, Misora mengumpulkan energi sihir. Tidak ada yang menyangka E601 menang. Semua penonton dibuat terdiam, termasuk yang di kursi penonton. Di sisi Freon terlihat kesal. MC mengumumkan pemenangnya. Tiba-tiba terdengar benturan. Setelah itu terdengar suara tawa seseorang. Orang yang tertawa itu suaranya seperti monster. Muncul peringatan tanda bahaya, seperti invasi iblis kumbang. Para murid langsung berbondong-bondong keluar arena menuju lokasi evakuasi. Setelah semua penonton keluar dari arena, Relnua menampakkan diri keluar dari salah satu tiang atap arena. Dia tampak seperti orang gila. Misora terkejut, aura hitam yang keluar dari tubuh Relnua persis seperti yang dimiliki Kanata.
Real 2 turun menuju Yuri, terus bicara tentang cinta para Yuri. Setelah itu, terbang cepat ke Yuri sambil bilang akan menghibur Yuri atas kekalahan tadi. Kanata menyuruh Yuri pergi. Real 2 langsung bangkit, membongkar kursi penonton, melemparkannya ke Kanata sambil memotong jadi beberapa bagian. Sayangnya, Kanata tidak bisa menghindarinya semuanya. Salah satunya mendancap di kakinya. Real 2 sudah berada di depan Yuri. Yuri mengaktifkan pedang langsung menebas, tapi mudah saja ditahan Real 2. Real 2 bahkan menghancurkan pedang itu hanya dengan cengkramannya saja. Habis itu menerkam Yuri seperti binatang musim kawin. Tanpa adanya penahan damage, tembakan Misora tadi harusnya membuat manusia mati. Setelah itu, giliran Chloe dan Lloyd yang menembaknya. Dari serangan itu, Real 2 masih bisa berdiri seperti biasa, tangan kanannya pontong. Sesaat setelah itu, tangannya beregenerasi bersama dengan tubuhnya yang berubah menjadi monster. Warnanya sama dengan iblis kumbang. Dia mengatakan kalau dia adalah orang yang terpilih, tidak ada yang bisa membunuhnya. Real 2 membuat penghalang angin di sekitarnya, menghalangi Chloe dan Lloyd. Mereka mencoba menghancurkannya, tapi tidak bisa. Tangan Real 2 mempanjang seperti tentakel. Dia gunakan mengikat Yuri. Misora dan yang lain mencoba buat membantu, namun diserang duluan. Kanata pun marah. Dia menggunakan kekuatan aura hitamnya lagi. Besi yang tertancap di kakinya terlepas dengan sendirinya. Real 2 menembakkan angin pada Kanata. Kanata bisa mengatasinya dengan tebasannya. Melihat kekuatan Kanata ini, Real 2 menganggap Kanata juga sama sepertinya. Orang yang dipilih oleh iblis kumbang. Dia katakan, Mistogan akan heboh jika mengetahui musuh umat manusia malah tergabung dalam fire team tugas khusus. Kanata menerjang ke arahnya. Tebasannya bisa ditangkis. Kanata mengambil pisau di kantongnya. Tidak disangka Real 2 bisa menumbuhkan tangan baru menangkap kedua tangan Kanata. Kanata pun terlihat tidak berdaya. Real 2 mengarahkan pedangnya ke leher Kanata. Kanatanya malah tersenyum, mengatakan murid-muridnya sangatlah hebat. Seluruh tubuhnya yang terpotong-potong bisa beregenerasi kembali. Dia membuat cambuk besi yang bisa memanjang, diarahkannya ke Yuri. Kanata mengorbankan tubuhnya, cambuk itu menusuk perutnya. Kanata berakhir jatuh dan tergeletak. Real 2 mendekati Kanata, mau mengakhiri Kanata. Murid Kanata tidak membiarkannya. Lady pertama menghentikannya. Lalu Misora dan Riko mendukung dengan tembakan terus-menerus. Habis itu Lady kembali mundur. Real 2 dibuat kesal, dia berubah ke fase 2. Sekarang memiliki sayap. Dia terbang menuju Misora dan yang lain, tapi tidak melihat di mana Yuri. Rupanya Yuri berada di belakang mereka bertiga dengan tombak. Tombaknya menembus tubuh Real 2. Bagi Real 2, ini tidak ada gunanya, tidak akan bisa membunuhnya. Namun tombaknya Yuri memiliki kemampuan khusus. Dirancang untuk melawan Chimera, dilengkapi oscilasi berfrekuensi tinggi yang dapat menghancurkan molekul apapun. Di akhir, Kanata mengatakan Real 2 dari awal hanya mendari di genggamannya. Beberapa saat setelah itu, Freon dan pasukan garis depan datang. Kanata telah sembuh seolah tidak terjadi apa-apa. Dia memilih pergi begitu melihat Freon datang. Dengan alasan dia mau pulang karena lelah. Muridnya mengikutinya setelahnya. Chloe dan Lloyd tersenyum, mengatakan Kanata memang tidak pernah berubah. Selalu berjuang sendiri tanpa mengharapkan imbalan, malah memilih kabur begitu saja. Namun sampai sekarang mereka tidak mengerti apa yang Kanata pikirkan. Kanata senpai. Setelah itu dikeluarkan berita kalau pelakunya dari divisi kedokteran yang melakukan penyerangan dengan bom karena stres. Sementara itu,
E601 tidak mendapat imbalan apapun atas kemenangan. Rank mereka masih E, hanya menebus kesalahan atas penghancuran kota. Kanata memberikan selamat pada mereka dan memuji perjuangan mereka. Mereka yang awalnya murung menjadi senang kembali. Dan sebagai janji sebelumnya, Yuri bergabung dengan Fair Team E601. Yuri membuat kotak kue. Kanata pikir ini kue buat perayaan, jadi dia langsung mengambilnya. Yuri berusaha mengambilnya kembali, meminta Bokasa sendiri, namun Kanata selalu menghindar dan membukanya. Yang ternyata di dalamnya ada kue yang bertuliskan I love you. Sudah jelas begini, Kanata masih belum peka. Dia masih berpikir Yuri orang yang menyimpang sehingga mempertanyakan apakah ini buat Misora, Riko, atau Lekti. あなた先輩